Oke guys, bertemu lagi sama gua Arsal Fadila di channel kita. Dan sekarang gua mau ngelakuin apa yang kalian minta ya di kolom komentar. Di video yang cara menggunakan dan menjalankan C++ di kode blocks. Nah, sekarang gua mau start dari awal ya. Oke, dan gua akan ngejelasin bagaimana sintaks-sintaks yang ada di C++ ini. Ini sangat mendasar banget ya. Ini yang paling mendasar. Oke. Yang kalian harus punya itu adalah kode blocks. Kode blocks itu, kalau kalian nggak tahu tentang kode blocks, kalian nonton dulu deh ya, videonya ada yang di bawah di atas ya itu. Kalian tonton dulu atau cari-cari di video gua gitu kan, ada. Pokoknya ada cara membuat dan menjalankan C++ di kode blocks gitu kan, terbaru nih. Oke. Sekarang kalian buka dulu kode blocksnya. Oke, ini yang tadi. Kalau nggak ada kan kayak gini ya tampilan pertamanya. Nah, di sini kalian cukup ke empty file. Kalau kalian mau tahu dulu nih, gue juga udah membuat beberapa program ya dengan bahasa C++, dimana ya gue membuat kalkulator sederhana lah. Terus ya ini cuman editan gitu, sama ini editan juga. Ini untuk mencoba-coba. Nah, ini APK rumus gitu kan. Dan program C++ juga guys bisa dijalankan di Termux loh. Kalau kalian belum tahu video-video Termux gue ya nonton dulu ya. Itu banyak banget video Termux. Dan ini ada algoritma nih. Ini yang paling terbaru ya. Ini algoritma ini ya sebenarnya tugas sih. Tugas dari dosen gitu kan. Ya, tapi nggak apa-apa, gue mau coba-coba gitu. Ya namanya juga belajar, sama-sama belajar kok gue juga. Oke, langsung saja kita ke new file. Kita akan bahas sedikit yang umumnya dulu di pemrograman itu. Sebenarnya kalian sebelum belajar pemrograman ya, ini kata dosen gue gitu kan, tapi bukan kata gue. Kalian harus jago dulu di algoritma. Nah, jadi sebelum kalian kesini, sebaiknya kalian belajar dulu algoritma gitu kan. Oke. Nah, gitu guys. Tapi berhubung ya kalian paling tidak sabaran kan. Ya sama gua juga sama kok. Dan kita include dulu. Nah, ini perintah untuk apa? Ini tuh adalah kayak library-nya dari C++ gitu kan. Gua akan memanggil iostream. Nah, ini tuh ada library-nya guys. Terus di sini gua pakai using namespace std. Jangan lupa titik koma. Oh ya guys, tadi gua udah bilang guys bahwa sebelum kalian melanjutkan video ini, subscribe dulu ya. Oke. Terus apalagi ya? Oh iya, integer. Oke, nah di sini gue akan bahas dulu nih. Tapi ntar lah, kita buat dulu ini bagannya ya. Bagan yang paling penting di C++ yang tidak boleh terlupakan. Jadi kalian gini dulu lah. Return no. Nah, yang kalian juga jangan lupa kalian save. Nah, save-nya ini gue mau apa ya? Belajar satu aja deh. Belajar satu ya, .cpp. Jangan lupa .cpp karena kalau kalian langsung save ntar kalau ini bahasa C aja. Nah, seperti yang ini, lihat. Nah, ini ntar ada perbedaan ya antara bahasa C sama bahasa C++. Itu beda banget. Tapi nggak beda-beda sih. Nggak beda-beda terlalu jauh, tapi emang beda. Ya udahlah, kita membahasnya yang C++ karena gue juga baru pertama kali belajar C++ gitu kan. Terus gue lanjut ke HTML. Terus apa lagi ya? Mungkin gue juga belajar tentang Python, tapi itu masih dikit-dikit. Yang Python juga udah ada tuh di sini ya, di video gue gitu kan, di video gue ya. Oke? Kalau kalian mau tahu tuh yang cara menjalankan Python di Windows dengan cara ya CMD-nya gitu kan. Itu lebih
Simple kalau Python. Cukup buat notepad aja dan ya terus gitulah. Oke. Tapi ini kita akan membahas dulu yang C++. Dan ya guys, gua di sini nggak akan mempercepat video gua karena banyak sekali yang komen bahwa ya video gua itu kalau dipercepat jadi aneh gitu kan suaranya. Padahal gua itu sebenarnya sengaja guys untuk mempercepat waktu kalian aja, jadi nggak terlalu boros, jadi kalian nggak bosen gitu nontonnya. Tapi ya kita akan berusaha sebaik mungkin. Sekarang gue tidak akan mempercepat lagi videonya ya, akan seril mungkin. Gue coba akan menjelaskan. Oke. Jadi di C++ atau di pemrograman yang lainnya tuh ada yang namanya tipe data. Nah, tipe data itu terbagi menjadi integer atau angka ya, singkatnya angka bulat gitu, integer. Terus kalau ada juga float untuk angka tuh, kalau float untuk angka desimal. Nah, float adalah angka desimal. Nah, gua tulis ya float. Nah, terus ada juga string. Nah, string ini untuk sebuah kalimat atau kata atau huruf ya, terdiri dari sebuah gabungan huruf-huruf. Terus ada char. Char ini kayak apa ya? Char itu kayak apa ya? Pokoknya dia tuh mempunyai satu huruf aja. Oke. Terus apa lagi nih? Integer, float, string, char. Ya, paling segini deh. Yang kalian akan banyak pakai ini ya ini. Integer, float, string, char. Integer, float, string, char. Nggak jauh-jauh lah seperti ini. Oke. Jadi ini adalah dasar. Oke. Setiap sudah memanggil integer gitu kan, kalian harus menambahkan yang namanya nama variabel. Nah, ini variabels apa gitu kan? Integer x misal. Ini, nah, koma di sini tuh untuk menggabungkan. Kalau nggak pakai koma juga nggak apa-apa, langsung titik koma, terus integer, terus y. Ini kan pengulangan integer 2 kali ini cukup merugikan, cukup tidak efisien. Karena kalau pemrograman itu katanya harus efektif dan efisien. Efektif itu yang seperti kalian ingin dapat suatu goals atau tujuan itu dan tujuannya tercapai itu efektif. Jadi kalian ketika mempunyai tujuan dan tujuannya tercapai itu efektif. Sementara efisien itu adalah seberapa hemat kalian dalam menjangkau tujuan kalian. Seperti itulah singkatnya efektif dan efisien ya. Oke. Seperti semuanya sama, harus ada float, harus ada variablesnya dari sebuah tipe data. Kalau float lu mau apa? Nih mau apa? Bebas lah. Tapi yang ada yang nyaranin kalau gini terdiri dari 2 kata misalnya masih aja gitu kan. Nah, huruf yang keduanya tuh disaranin huruf kapital, tapi nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Jangan lupa kalau sudah ini titik koma gunanya untuk apa? Itu adalah menandakan bahwa si langkah ini ya emang udahan gitu, seperti ini sampai sini gitu kan. Ini sampai sini. Nah, sekarang string apa? Kata. Oh, ini integer angka gitu kan. Wah, biar kalian nggak bingung juga nih. Angka, integer angka di sini. Float itu desimal. String itu kata atau ya kata lah. Char itu huruf. Nah ini lupa. Nah, jangan sampai lupa ya. Nah, di sini kalian boleh titik koma kayak gini, terus angka sama dengan. Nah, di sini boleh. Kalau angka bebas ya langsung. Nah, kayak gini juga boleh. Kalau desimal juga. Nah, kalau kayak gini juga boleh nih. Sebelum titik koma kalian pakai sama dengan ini dulu, desimalnya berapa? Misal 1, jangan koma ya, titik ya. Karena koma di kita itu sama dengan titik di global gitu kan. Titik itu sama dengan koma kalau di Indonesia. Oke, 1, sekian, 55 lah. Titik komanya jangan lupa.
Oke, sekarang string kata. Nah, string kata gue mau pakai. Nah, kalau kata harus pakai tanda kutip ya, atau kutip 2. Ya gitu, kutip 2. Apa katanya? Ini kata ya. Ini kata. Nah, ini kata. Nah, oke. Ini kata. Jangan lupa titik koma dan char huruf. Nah, ini harus titik 1 ya, koma 1. Tanda kutip 1. Apa sih namanya itu ya? Pokoknya yang kayak gini lah, gue gak tahu namanya apa. Kalau ada yang tahu silahkan komentar ya. Sama-sama kita belajar. Kalau char huruf ya misal ini A. Nah, gitu. Oke. Dan setelah ini semua, kalian bisa menampilkan atau yang namanya itu output dan input ya. Di pemrograman itu pasti ada outputnya, ada inputnya gitu kan. Seperti apa inputnya, seperti apa outputnya. Di C++ itu kadang ada yang pakai printf. Nah, ini dari pemrograman dari bahasa C. Ini diadopsi dari bahasa C yang dimasukkan ke C++. Tapi di sini gua nggak mau pakai yang printf. Gua pakai yang code. Nah, code yang apa sih ini? Tanda siku apa ya? Pokoknya yang kayak gini. Apa sih namanya? Kalau yang ada yang tahu ini namanya apa, silahkan ya berkomentar. Setelah itu kalau kalian ingin memanggil suatu variabel, ya tulis aja nama variabelnya. Misal angka. Nah, ini akan memunculkan angka. Ya, titik koma. Misal, nah, sebelum kalian hapus dulu deh. Nah, kayak gini. Di sini kalian bisa menuliskan ngeprint kata gitu kan. Ngeprint kata ini kayak gini. Code, misal ini kata, ini angka, ini angka. Nah, jadi si ini itu akan menampilkan angka. Ini angka ya, dan akan menampilkan yang ini nih. Nah, yang ada di tanda kutip 2 gitu ya, yang di update-nya. Jadi akan seperti itu ya. Ini akan munculnya seperti itu. Kalau kalian belum paham ya, kalian silahkan compile ya, nggak apa-apa, kita masih dalam tahap belajar. Karena ya kalau seorang programmer itu kadang kan di sini titik komanya kelewat guys, jangan sampai gitu ya. Oke. Nah, kan ini angka seperti itu ya. Ini angka, kita akan memanggil lagi nih yang namanya salah cuy. Nah, di sini kita akan memanggil lagi yang namanya angka. Angka dari mana? Angka ini kan integer. Angka ini integer. Nah, angkanya adalah sama dengan berapa? Sama dengan sekian. Sekian itu berapa? Yang ini. Nilainya itu ini. Ntar kita akan menampilkan yang ini gitu kan. Seterusnya gitu ya guys. Kalau kalian ingin menampilkannya nih, code misal ini float, ini integer misal, ini integer. Nah, int itu integer ya guys. Nah, ini integer titik 2. Nah, ini desimal, ini float, Nah, terus desimalnya jangan lupa, karena variabelnya itu adalah nama variabelnya itu dari float itu desimal, dan ntar akan hasil outputnya itu yang ini nih 1,5555 gitu. Oke. Terus ini code lagi, karena ada berapa data ini, 1 2 3 4 ya. Ada 4 ya tipe data ya, kita buat 4. Ini apa? Ini string. Oke. Ini string, nama variabelnya kata gitu. Kata. Oke, terus yang terakhir nih, code. Ini apa? Ini char. Nah, kita panggil huruf. Oke. Dan sedikit gua kasih perintah baru ya. Di sini selain code, untuk mengakhiri line gitu kan. Ntar kalau nggak ada end the line, itu akan menjadi panjang seperti ini nih.
Oke. Nah, kan ini panjang, integer ini float. Jadi pebacak lah kalau orang Sunda bilang ya. Nah, caranya ini harus kalau mau ke bawahin ini pakai n-line. Nah, ENDL ini L bukan I ya. L itu teh. Oke, n-line. Nah, ini juga sama n-line. Selain dari n-line ada juga yang namanya tuh gini. Nah, salah. Tapi harus diapit oleh titik koma ya. Nah, tanda kutip masuk gue ya. Nah, kayak gini. Ini juga sama akan nge-n-line, tapi ini akan beda sama ini. Ya, ini beda. Ini kalau n-line itu kayak set habis sudah. Kalau kayak gini cuman membuat garis baru aja. Ya, seperti itu. Ini n-line itu cukup kasar lah. Kalau n-line langsung dibabat habis. Untuk menampilkan ini, kalau udah habis ya udah habis gitu. Kalau ini, nah kalau yang pakai apa sih itu teh? Kan tanda miring ke sana sama n itu akan membuat garis baru aja. Tapi nggak sama kayak n-line gitu kan. Nah, oke, kita save dulu deh. Terus kita compile lagi. Nah, kan sudah lebih tertata. Ini integer. Sama nggak dari data yang kita buat? Ini integer angka ya. Angka sama. Terus desimal sama. Terus string ini kata ya. String ini kata, oke. Ini cara huruf A. Iya. Berarti sukses nih program kalian. Oke, jalan gitu. Sampai ke tujuannya. Gitu guys. Oke. Ini baru permulaan aja juga sih. Gua mengenalkan kepada kalian tentang tipe data, terus ya sedikit perkenalan aja di sini. Oke, jika kalian suka video gua, klik like. Jika kalian tidak suka, ya dislike juga. Tapi yang paling penting subscribe, oke? Dan mungkin di video-video selanjutnya gua akan membahas tentang yang lebih lanjut ya, cara membuat program misal kalkulator yang tadi gua di sini nih. Nah, ini kan banyak banget nih. Ada nih, gua mau bahas satu persatu juga boleh lah, boleh. Oke, ntar kita kan belajar if, terus belajar for gitu kan, perulangan, percabangan kayak gitu. Tapi yang harus kalian pahami dulu ya, di sini tuh kalau C++ tuh berjalannya dari atas ke bawah. Nah, kayak gini. Pokoknya dari nomor 1 sampai ke bawah itu akan dijalankan secara berurutan dari ya tahap-tahapannya itu akan dijalankan berurutan kayak gitu. Karena ini misal ini aku pindahin ke atas, ini akan terjadi ya ini dulu yang huruf dulu gitu. Yang nah kan tuh ini char dulu. Yang akan ditampilkan itu char dulu. Ya. Jadi si program C++ ini akan berjalan dari atas ke bawah gitu. Oke. Nah, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Gua rasa cukup lah untuk permulaan. Ini durasinya udah berapa menit ya, gua lupa. Pokoknya kalian jangan pantang menyerah kalau mau coding. Kalau saran dari gua sih ya emang benar. Yang paling penting itu algoritma ya. Algoritma. Dan ini adalah perintah komentar ya. Kalau komentar ini nggak berpengaruh apa-apa ya. Nggak berpengaruh kepada pemrograman kalau komentar. Tapi jangan terlalu banyak komentar juga sih. Ntar ribet kesananya, oke? Dan akan menghabiskan data juga sih, memori juga. Kalau kebanyakan pakai komentar ya. Jadi kalian harus paham dulu algoritmanya ya. Nah, Bang, itu algoritma apa? Nah, kalau kalian mau, kalian komentar deh. Gua akan ngebahas dulu algoritmanya apa ya. Oke. Nah, mungkin cukup dulu sekian ya. Dari tadi cukup sekian mulu anjir. Tapi nggak apa-apa. Semoga video pada kali ini sangat bermanfaat pada kalian. Terutama bagi kalian para pemula yang ingin memulai coding. Ya, kalian semangat aja. Semangat.
Gue juga ini baru permulaan banget gitu kan masuk ke teknik informatika dan ya gitulah. Oke, mantap. Dan sekali lagi terima kasih. See you and goodbye. Salam dulu lah, salam pemrograman, anjay. Udah capek.